Halo semuanya. Udah hampir 1 bulan aku nggak ngupload video di channel ini. Mohon maaf. Karena memang kemarin-kemarin itu terbentrok UTS. Dan BTW, coba lihat. Aku udah dapet jas alma mater dan ini lama banget dikasihnya. Baru pas semester 2. Hari ini aku mau sharing-sharing aja tentang gimana testimoniku setelah kuliah 1 semester di UGM. Jadi waktu itu 2023 itu aku baru selesai wisuda S1. Terus tanggal 21 November sampai 5 Desember itu UGM buka pendaftaran gelombang 3 pasca sarjana. Nah, apa aja yang diperlukan untuk mendaftar ke UGM? Itu adalah yang paling penting adalah ijazah. Karena waktu itu aku tuh wisuda S1 kalau nggak salah Agustus apa September gitu. Terus hampir 2 bulan setelahnya ijazahku keluar kan. Terus bersamaan dengan itu dibukalah pendaftaran pasca sarjana UGM dan ya udah aku ikut daftar. Terus itu mempersiapkan berkas-berkas kayak transkrip, ijazah dan sebagainya. Terus juga ternyata harus mencantumkan sertifikat TOEFL. Nah, sedangkan aku belum pernah ikut tes TOEFL itu. Jadinya aku nanya kan ke temanku yang udah jadi mahasiswa di UGM. Waktu itu TOEFL-nya kayak gimana? Terus dia katanya ikut kayak ada lembaga kursus gitu. Sebenarnya ada kursus offline-nya, tes offline-nya, cuma dia itu ambil yang online, jadi bisa dilakukan di rumah. Jadi aku ikut sama kayak dia ngerjain TOEFL dari rumah. Tapi ada kayak di kameranya itu ada pengawasnya, terus pakai laptop dan juga HP gitu. Dan alhamdulillah nilai TOEFL-ku itu enggak sampai 500 sih, cuma aku lupa berapa, pokoknya misal minimal itu aku udah lupa, pokoknya kalau minimal 400 itu nilaiku kayak 440 apa berapa gitu, pokoknya nggak sampai 500. Terus itu udah selesai. Terus habis itu ternyata ada lagi tes UPAPS. Apa ya UPAPS ya? Lupa aku. Pokoknya itu sejenis kayak TPA gitu. Dan itu susah banget ternyata UGM. Halo. Susah banget waktu itu kan TPA-nya harus offline di kampus. Jadinya aku kesini ke Jogja nginep di kosannya temanku, terus langsung paginya itu tes. Dan yang paling bikin aku hampir menyerah waktu itu, aku ngerjain tesnya itu banyak nomor yang kosong. Soalnya waktunya itu nggak nutut, soalnya terlalu banyak dan waktunya cuma 2 jam apa kalau nggak salah. Aduh, nggak tahu lagi, kayaknya aku nggak bisa daftar tahun ini dah. Terus tapi ternyata kayak dapat 3 hari apa seminggu gitu hasilnya keluar. Lah, alhamdulillah memenuhi syarat. Terus ya udah selesai. Habis itu ngisi kayak belangko pendaftaran gitu, ada kayak menyertakan ya itu tadi 3 itu yang paling penting, dan ada identitas yang lainnya. Terus juga sambil menyertakan rencana tesis. Bayangin, aku nggak ada pandangan sama sekali tentang tesis, ya udah kayak asal nulis aja ke waktu itu. Dan akhirnya tanggal 14 Desember itu pengumuman dan alhamdulillah aku keterima. Yeay. Oke. Terus setelah pengumuman
penerimaan mahasiswa itu ada yang namanya daftar ulang. Ya biasalah, daftar ulang bla 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 bla, ngisi kayak apa penghasilan orang tua gitu-gitu buat menentukan UKT. Habis itu masuk kuliah pertama kali itu sebenarnya tanggal 14 Februari. Cuma karena waktu itu kan ada pemilu kan ya tanggal 14. Jadinya tanggal 12 itu kami online. Jadi selama seminggu itu online dulu, baru minggu setelahnya ketemu di kelas. Yang beda dari S1 itu, di S2 ini nggak ada ospek. Jadi bener-bener langsung masuk, langsung ke kelas gitu, nggak ada perkenalan kayak, oh ini nanti ruang kelasnya di sini sini ya, oh ini teman kalian ini terus dosennya ini, nggak ada perkenalan. Jadi kita kayak ya udah mandiri aja kayak iya kenalan, iya siapa dari mana gitu. Adanya itu makrab. Jadi kami nginep di satu apa ya namanya itu penginapan, dan penginapannya ternyata punya dosenku. Jadi kita nginep di situ satu angkatan, nggak terlalu banyak, ada 30-an mahasiswa nginep di situ. Terus kayak ya perkenalan, ada yang dari sastra Arab, sastra Indonesia, sastra Inggris, dan yang dari sastra Jawa ternyata cuma 2, aku dan ada temanku 1. Ya sudah dimulailah semester 1, dan ternyata di S2 ini beda banget sama S1. Kayak dari temennya aja itu udah yang lebih macam-macam. Mereka bukan cuma ke kampus buat kuliah, ternyata juga ada yang udah pada kerja, apa nyambi kerja gitu, dan bahkan udah ada yang punya anak gitu kan. Terus ya gitu, gapnya apa ya, kayak dari umur itu kayaknya ada yang lebih tua, cuma karena kita dalam satu kelas udah kelihatan kayak seumuran aja gitu. Bahkan aku nggak tahu yang mana temanku ini, kayaknya dia lebih muda, tapi pas aku lihat di apa ininya, tanggal lahirnya lah, ternyata dia lebih tua dari aku. Jadi ya gitulah. Dan mereka ini banget tahu apa, aktif banget di kelas. Kayak hari pertama aku masuk kelas itu kayaknya apa ya, sosiologi kayaknya, itu mereka kayak wah, dosen nanya apa terus langsung disautin gitu. Menurut saya Pak gini gini terus Pak kalau saya gini terus ada lagi yang di belakang ini. Wah, keren banget. Itu aku ngerasa kayak astaga, apakah aku bisa melalui S2 ini dengan tenang. Tapi ya ternyata mereka seru-seru sih, dan dosennya juga ya Allah baik banget. Dosen-dosen S2 ini apa ya, orangnya nggak ada yang apa ya, kayak beda banget gitu sama pas S1. Ya mungkin karena dosennya udah tahu ya mata kuliahnya S2 ini berat, jadinya mereka kayak bikin suasana kelas itu yang friendly gitu. Jadi nggak ada yang namanya dosen killer, itu nggak ada. Semuanya bersahabat dengan mahasiswa. Aku suka. Terus di semester 1 itu aku ngambil ada 6 mata kuliah. Ternyata mata kuliahnya itu bisa diambil kapan aja gitu, entah semester 1, 2, 3. Cuma ada beberapa mata kuliah kayak yang mata kuliah peminatan, wajib peminatan itu bisa diambil kalau udah semester 2. Di semester 1 ini aku cuma ambil ada 6 matkul. Itu ada pasca kolonialisme, pasca strukturalisme, teori-teori kebudayaan, sosiologi sastra, metode pengajaran sastra, dan juga sastra cyber. Yang paling aku penasaran itu sebenarnya sastra cyber gitu kan, soalnya itu pas S1 nggak ada, dan kayaknya menarik membahas tentang sastra di media online gitu kan gitu.
Terus ya udah, semuanya berjalan lancar, dan itu tadi, dosennya seru tapi mata kuliahnya susah. Apalagi sosiologi, kayak astaga, ini bukan sosiologi yang aku tahu. Sosiologinya itu asing, soalnya di S2 ini sosiologinya membahas tentang pendapat-pendapat ahli gitu. Jadi disendirikan, kayak sosiologi tentang marxisme, terus tentang apa apa namanya, menurut Upstone, terus menurut Agamben, menurut siapa gitu. Sedangkan waktu S1 kan cuma satu aja, sosiologi sastra gitu. Jadi pusing cuma ya gitu, harus dijalani. Terkait tugas-tugasnya itu sebenarnya apa ya, nggak terlalu banyak, cuma sekali dapat tugas langsung kayak bikin abstrak, bikin apa, rancangan paper gitu-gitu. Astaga, gila. Dan itu satu mata kuliah, satu paper. Bayangkan waktu UTS, UAS itu rata-rata satu mata kuliah mengumpulkan satu artikel. Wow. Ya meskipun agak setengah mati ngerjainnya, tapi alhamdulillah udah selesai itu semester 1. Terus ternyata waktu kemarin semester 1 itu ada beberapa event. Terus ini kan kami melalui yang namanya itu Ramadan. Nah, ternyata selama Ramadan di UGM ini mereka nyediain buka dan sahur gratis selama full 1 bulan. Bayangin. Dan aku beberapa kali kayak ikut gitu kan. Jadi sore kita ikut ada kajian di masjid UGM, terus habis itu selesai dikasih kupon gitu buat ambil buka puasa gratis. Terus buka puasa di sana, dan menunya enak-enak banget, sumpah menunya enak. Terus kayak wah, ini sangat dibutuhkan untuk anak kos gitu kan. Dan ya udah, aku beberapa kali ikut itu buka gratis. Kalau yang sahur gratis aku nggak berani, soalnya kayak subuh sebelum subuh malah ke kampus, terus kayak jalanannya itu ya sepi, jadi ya udahlah, sahur di kos aja. Terus habis itu juga kayak sering banget ada makan gratis gitu loh waktu itu, waktu kayak pas UAS itu. Selama UAS itu pagi-pagi ada sarapan gratis buat teman-teman yang menjalankan UAS, dan itu seru banget. Tapi sayangnya aku nggak ikut, karena waktu itu kan UASnya ini ya bukan ke kampus. Kayak sebenarnya kita itu bisa ngerjain tugas UAS di mana aja. Aku udah bikin videonya kan waktu itu, jadi nggak melulu ke kampus. Jadi aku nggak ikut itu deh, sarapan gratis. Tapi nggak apa-apa, masih bisa sarapan di warteg di luar gitu. Terus waktu itu sempat ikut juga, ada beberapa seminar di kampus gitu kan, pengenalan apa sih, kayak buat mahasiswa baru gitu. Terus ya itu ternyata semester 1 sudah dilalui dengan seru. Testimoninya ya bagus, dan semoga di semester 2 ini sekarang aku udah semester 2, semoga seru juga kayak semester 1 kemarin. Dan manajemen waktu untuk mengerjakan tugas-tugas itu semakin semakin diperhatikan. Soalnya kemarin itu aku agak lumayan keteteran, soalnya aku nggak pernah bikin paper sebanyak itu dalam waktu cuma 2 minggu, bayangkan. Jadi kayak oh my god, capek bener. Jadi sekarang aku semester 2 nya udah mulai adalah
bikin rencana-rencana paper buat UAS, meskipun sekarang baru selesai UTS gitu, jadi biar nanti enggak keteteran gitu. Ya udah gitu aja testimoni semester 1 di Magister Sastra UGM. Mungkin di video selanjutnya aku bakal cerita-cerita juga tentang gimana cara bertahan hidup menjadi anak kos. Oh, tentang ini cara memilih kos. Waktu itu aku lumayan susah buat nyari kos yang deket dari kampus, dan akhirnya nemu kos ini yang lumayan lah. Nanti aku cerita di video selanjutnya. Oke, segitu aja video hari ini. Terima kasih. Bye bye.